Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita belajar tentang pelaku iman yang diambil dari Markus 5 ayat 27 sampai 29 tentang seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Markus 5 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan di ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di ayat 29-nya, seketika itu juga berhentilah pendarahnya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Apa yang kita bisa belajar dari 3 ayat ini? Yang pertama, si perempuan yang pendarahan 12 tahun ini mendengar kesaksian dari orang-orang yang telah disembuhkan oleh Yesus ataupun juga mendengar kesaksian dari orang-orang tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah mendengarkan kesaksian dari orang-orang tersebut, si perempuan ini menjadi percaya. Di Yohanes 20 ayat 29 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Perempuan ini belum pernah melihat Yesus. Tetapi dengan hanya mendengarkan kesaksian atau cerita atau berita tentang Tuhan Yesus, dia menjadi percaya. Yang kedua, perempuan ini berpikir positif tentang Tuhan Yesus. Meski dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus, bahkan dia tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Tapi dia hanya berpikir positif saja, dikatakan tadi di ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seringkali kekhawatiran kita, ketakutan kita, itu yang membuat kita tidak berani melangkah. Bahkan dikatakan di ayat 3 ayat 25. Karena yang ku takutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Coba kita ulang sekali lagi. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi seringkali secara di alam bawah sadar kita, itu yang membuat ataupun juga mendorong terjadi pada alam nyata. Karena ayat firman Tuhan berkata, di Markus 11 ayat 24, karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia beriman. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia beriman bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Karena itu ditegaskan di Markus 11 ayat 24 tadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Sekali lagi, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Pertanyaannya, pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta, apakah kita sudah menerimanya? Belum, bukan? Tapi apa kata firman Tuhan? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kemudian selanjutnya apa? Maka hal itu akan diberikan padamu. Wow. Dan yang terakhir, apa yang kita bisa belajar dari perempuan ini? Si perempuan tersebut melakukan imannya. Dia beriman bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Karena dikatakan di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Dan juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita beriman, kita juga harus melakukan iman kita tersebut. Kalau kita percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit kita, seperti perempuan tersebut, dia melakukan imannya. Dia datang kepada Tuhan Yesus.
Karena itu, iman tanpa disertai perbuatan itu adalah iman yang mati. Saya berdoa agar setiap kita mempunyai iman yang disertai dengan perbuatan. Karena itu dikatakan ada iman yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.